Halo semuanya, saya Dewi Wulanggeni Sarajeva. Dan saya Freyashaniska Banyuari. Pada video ini kami akan mempresentasikan materi mengenai Management of Risks and Opportunities in Banking. Ini ada figur mengenai High Performance Capital Management. Jadi High Performance Capital Management menjadi ciri bank yang sukses di masa yang akan datang. High Performance Capital Management ini didukung oleh beberapa elemen yang juga memadai, seperti ada relasi dengan investor, bagaimana memanage financial, customer, dan karyawan, juga ada pricing, produk, sama servisnya. Juga bagaimana bank mengelola risiko, serta bagaimana kepekaan terhadap informasi teknologi terkini. Kalau dilihat dari sisi manajemen ini kan unsur-unsur di dalam proses kinerja ataupun performance dalam kapital daripada manajemen. Mengapa diperlukan ini semua di dalam instrumen pelaksanaan di dalam performance kapital di dalam manajemen perbankan? Mengapa diperlukan? Kalau ini untuk mendukung proses berjalannya bank dari masa sekarang hingga masa depan, Pak, untuk menjadi perbankan yang lebih baik lagi. Jadi kalau seandainya elemen-elemen itu nggak saling mendukung, nanti proses berjalannya bank ini lama-kelamaan mungkin akan ditinggalkan oleh nasabah kalau dia nggak menciptakan high performance capital management yang baik. Contohnya seperti apa? Contohnya menjalin relasi dengan investor. Terus kalau contoh lain di information technology, jadi bank itu harus mawas terhadap teknologi-teknologi terkini. Contohnya dengan adanya e-payment, e-banking itu memudahkan nasabah untuk menggunakan layanan-layanan dari bank. Jadinya nasabah itu akan terus jadi nasabah di suatu bank ini, jadi dia nggak mungkin tergiur oleh bank yang lain. Jadinya nanti dia bakal terus nyaman untuk menggunakan layanan-layanan dari bank tersebut. Terus bank juga harus memanage resiko yang mungkin akan timbul ke depannya. Jadi sistem bank tersebut nanti akan berjalan baik dari sekarang sehingga ke depannya gitu, Pak. Terus juga harus memanage karyawan-karyawannya dan juga produk-produk dan servis yang dimiliki oleh bank tersebut. Ada tambahan si Frey? Enggak sih, Pak, udah cukup. Oke. Maksudnya kalau misalnya ada satu branch aja yang kurang, itu pasti semuanya juga akan nggak mendukung untuk high performance capital management-nya gitu. Baik, teman-teman sekalian. Jadi saya melengkapi ya, bagus pemikiran dari Frey maupun di Dewi. Kalau kita lihat dari sisi ini, teman-teman sekalian, dalam dunia perbankan, di dalam melihat manajemen, yaitu kalau kita bicara manajemen, itu artinya seni di dalam kita mengelola suatu perusahaan ataupun suatu bisnis perbankan ataupun bisnis keuangan. Maka oleh karena itu yang terpenting di sini teman-teman harus melihat bahwa sisi apapun instrumen perbankan di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai intermediasi keuangan, yang jelas dia melakukan apa yang disebut dengan seni memanage atau seni manajemen tersebut. Karena orientasi manajemen itu selain dia pola pendekatan yang sifatnya profit dengan orientasi utamanya, benefit dengan orientasi utamanya, tetapi yang perlu di sini bahwa dia mempunyai orientasi. Nah, dunia perbankan itu harus mempunyai orientasi industri. Itu harus diperlukan industri keuangan, industri perbankan di dalam konteks proses pelayanan gitu. Artinya dia industri. Dalam pengertian di sini, bagaimana dia meraup di dalam proses para nasabah dan keyakinan dalam konteks trust dia sebagai institusi, itu harus dilakukan. Nasabah dia bukan cuma nasabah segmen kota aja, tetapi nasabah dia sampai di pegunungan ataupun desa-desa dan sebagainya dalam konteks. Bahkan dia meraup pada konteks industri, bukan hanya cuma dalam konteks regional perbankan di dalam konteks lokal, tapi juga harus mempunyai ekspansi di dalam transaksi internasional sebagai lembaga intermediasi. Itu harus dilakukan. Jadi orientasi daripada industri. Selain juga orientasi profesional. Nah, profesional itu penting di dalam menjaga proses pelayanan yang inklusivitas di dalam konteks pelayanannya. Cepat, tepat, sasaran, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu. Itu yang diperlukan. Kalau bank yang proses servisnya, pelayanan dia tidak cepat tepat,
pasti akan kalah bersaing dengan kompetitor yang lain. Kita bisa membandingkan bagaimana kita ke BCA terutama bank-bank buku 1, buku-buku 4 kita ke BCA dan Mandiri dan juga BNI ataupun BRI. Kita bisa melihat proses servis mulai kita masuk sampai dengan kita proses layani. Mana yang lebih baik menurut kalian? Menurut Gray sama Freya, Dewi sama Gray, antara 4 bank ini pelayanan yang lebih bagus mana menurut kamu? BCA, Pak. BCA itu kita kayak raja aja kalau masuk ke situ. Mulai dari security sampai tukang sapu pun bisa layani kita semua macam. Nah itu gitu. Jadi cepat, tepat dan sebagainya. Kita merasa nyaman, kita merasa dihargai gitu. Kalau Bank Mandiri, BNI, BRI ya juga cepat, tapi ada perspektif di dalam konteks yang kita lihat tidak seperti di BCA dalam servisnya itu. Itu dari aspek performa secara pelayanan secara personal. Belum lagi secara manajemen. Belum lagi secara transformasi teknologi. BCA itu bisa dicapai di dalam banking yang begitu cepat dalam proses transaksi. Berapa nilai yang dilakukan gitu. Jadi selain sisi yang namanya sisi orientasi kepada industri dan profesionalisme, tapi juga ada orientasi yang berikut adalah tourism. Tourism dalam konteks kenyamanan begitu. Jadi orang harus nyaman ke situ dalam proses. Akan tetapi selain orientasi tadi, yang terpenting di sini adalah bagaimana seni memanage. Seni memanage itu dari sisi yang namanya proses perencanaan. Di dalam konteks merencana dan mengakumulasi semua sistem itu berjalan dalam konteks apakah people manajemennya, apakah risk manajemennya, information teknologi manajemennya, principal product, customer manajemennya, dan juga financial investor daripada relationship. Itu dilakukan semua di dalam high performance capital management. Itu dilakukan dalam konteks perencanaan. Lalu organizing di dalam konteks bagaimana mengakomodir seluruh komponen di dalam manajemen itu memberikan suatu proses percepatan dalam berjalannya organisasi atau structure tadi. Nah, itu perlu dilakukan. Setelah itu, lalu aktualisasi, outputting dalam konteks implementasi daripada aspek perencanaan, organizing, lalu diaktualisasi. Lalu yang terakhir adalah controlling dalam proses pengawasan itu. Di mana yang terjadi outputnya posisi mana yang mengalami kendala dan mana yang tidak. Nah, itu dilakukan proses pengawasan. Ya akan dilakukan. Kalau tidak, semuanya ini pasti tidak akan, yang kita katakan tadi, tidak akan berorientasi profesional, tidak akan berorientasi industri, ataupun juga tourism ataupun kenyamanan. Pasti tidak akan lakukan. Nah, apa yang Dewi sampaikan juga, Frey sampaikan tadi, ya sudah sangat benar sekali di dalam proses orientasi dan juga contoh yang sudah diberikan. Selanjutnya, kami telah mengklasifikasikan manajemen risiko dan peluang. Yang pertama itu ada day-to-day management atau yang biasa disebut normal management. Kemudian yang kedua ada crisis management, yang terakhir ada strategic planning. Yeah. Untuk lebih selanjutnya, kita bisa lihat di slide berikut. Nah, seperti yang tadi udah dijelasin, di sini kan ada normal management, crisis management, dan strategic planning. Tapi bisa langsung dilihat juga kalau misalnya pada normal management itu ada sub-sub bagian lainnya. Yang pertama ada management of inherent risks, ada regulatory risk, ada other risks, dan ada routine opportunities. Untuk pemahaman lebih dalamnya bisa langsung di next aja. Gray sama Dewi. Kalau sama Dewi lagi, Dewi sama Frey. Kalau kita melihat tadi di dalam konteks yang kamu sebutkan di dalam apakah day-to-day management di dalam perspektif itu, apa hubungannya dengan manajemen secara keseluruhan? Menurut kalian apa? Apa hubungan? Kalau menurut saya kan kalau misalnya kayak normal management ini kan isinya tentang resiko-resiko. Kalau menurut aku tuh kita tuh nggak luput dari resiko even on a day-to-day basis gitu. Dan kita tuh perlu punya kayak manajemen untuk preventif dan penanggulangannya itu gitu. Pada day-to-day management, subbagian pertama akan dibahas adalah management of inherent risk. Next. Yang pertama itu ada credit risk, atau yang kita ketahui itu adalah resiko kemungkinan gagal bayar dari sisi peminjam.
Nah, jadi pada pengelolaan resiko kredit ini melibatkan 4 jenis kegiatan. Yang pertama itu ada underwriting or loan origination, atau bahasa Indonesianya itu penjaminan atau originasi pinjaman. Nah, ini tuh mencakup semua kegiatan yang mendahului penyelesaian pinjaman, atau bisa juga kayak proses sebelum peminjaman itu di accept sama pihak banknya, atau juga bisa jadi penolakan pemohonan. Hal ini tuh disebut sebagai pemblokiran dan penanganan kredit. Di sini tuh juga termasuk analisis kredit serta desain kontrak pinjaman yang sudah mencakup perjanjian, jaminan, persyaratan, dan harga. Nah, keputusan pemberian kredit bank itu bakal dipandu sama analisis kredit dan bakal diperiksa sama pemeriksa bank. Lalu yang kedua itu ada funding and servicing the loan. Kalau misalnya sesuai sumber yang ada di buku itu, mungkin ini tuh lebih mengacu ke peran dokumentasi supaya guidelines yang udah ditentuin sama bank itu bisa diterjemahkan ke dalam manajemen resiko kredit yang efektif. Jadi dokumentasi yang tepat itu diperlukan karena merupakan bagian penting dari penjaminan serta pendanaan dan pelayanan pinjaman. Jadi dokumentasi itu banyak gunanya, itu tuh kayak bisa ngelindungi klaim hukum bank terhadap peminjam untuk pembayaran kembali pinjaman. Jadi kalau misalnya mereka gagal bayar, dokumentasi yang baik itu misalnya mereka kayak, oh aku sebenarnya nggak minjem, cuman karena dokumentasinya itu sebenarnya benar, jadi kita tuh bisa mengklaim secara hukum kalau mereka tuh memang gagal bayar gitu. Selain itu juga bisa melindungi hak gadai bank atas agunan dan dokumentasi, membantu bank dalam memantau pinjaman untuk memenuhi persyaratan. Terus yang ketiga itu ada risk processing. Kalau misalnya pada periode utang ini, bank itu udah jadi mitra dalam bisnis. Jadi setelah bank itu udah accept pinjaman orang ini, misalnya dalam sebuah bisnis. Nah, pemantauannya itu melibatkan mengikuti kekayaan peminjam atau kayak finansial peminjamnya itu dengan cara tetap berhubungan. Terus juga mengawasi kepatuhan terhadap perjanjian pinjaman dan mengelola kredit ketika perjanjian dilanggar. Terus kalau misalnya manajemen resiko kredit yang efektif itu juga harus fokus pada diversification dalam loan portfolio. Namun diversification itu juga harus seimbang sama manfaat spesialisasi dalam menentukan derajat diversifikasi yang optimal. Terus yang terakhir itu ada credit culture. Ini tuh istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan umum bank untuk mengelola resiko kreditnya. Yang paling penting dalam pengembangan credit culture itu adalah memastikan penerapan yang konsisten dan disiplin dari standar kredit bank. Inherent risk kedua yang akan dibahas itu yaitu liquidity risk. Jadi resiko likuiditas itu sendiri mengacu pada bagaimana ketidakmampuan sebuah bank untuk memenuhi kewajibannya, baik yang nyata maupun yang dipersepsikan, mengancam posisi keuangan ataupun keberadaannya. Untuk manajemen pada resiko likuiditas meliputi proses dan strategi yang digunakan, baik untuk yang pertama itu untuk menilai kemampuannya untuk memenuhi arus kas dan kebutuhan agunan, tanpa berdampak negatif pada operasi sehari-hari atau posisi keuangan secara keseluruhan. Yang kedua adalah mitigasi risiko tersebut dengan mengembangkan strategi dan mengambil tindakan yang tepat dirancang untuk memastikan bahwa dana dan jaminan yang diperlukan tersedia saat diperlukan. Dan selanjutnya risiko likuiditas dapat disebabkan antara lain. Yang pertama itu ketidakmampuan menghasilkan arus kas baik berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset yang termasuk aset liquid. Yang kedua adalah ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima. Itu untuk penyebab risiko likuiditas. Kemudian selanjutnya untuk tujuan utama manajemen risiko likuiditas ini adalah untuk mencegah kemungkinan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kasnya. Itu untuk tujuannya. Kemudian, ini selanjutnya ada tujuan lagi dari manajemen risiko likuiditas adalah yang pertama adalah memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang sudah jatuh tempo. Yang kedua adalah memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi.
Terus yang terakhir, menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Sebelum kita sampai ke situ, Dewi, kalau kita lihat tentang likuiditas, manajemen likuiditas, artinya bahwa kita berharap bahwa bank itu harus stabil, mempunyai aset yang cukup dan bisa mempunyai benefit dan bisa memberikan pengembalian yang begitu cepat dan efisien dan efektif. Tapi misalnya strategi apa yang harus dilakukan, misalnya tidak terjadi likuiditasnya itu terganggu. Strategi apa yang menurut kamu bisa dilakukan? Atau mitigasi apa yang akan dilakukan sebelum dia melakukan penilaian bahwa ini likuiditasnya terganggu? Gitu. Apa yang harus dilakukan? Menurut kamu, Dewi? Yang pertama mungkin bank dari awal harus sudah menjaga kecukupan likuiditasnya ya Pak. Kalau seandainya suatu waktu nggak bisa membayar kewajiban dalam jatuh tempo, mungkin sejak awal bank itu udah harus menjaga likuiditasnya. Jadi kayak harus tetap baik. Jadi suatu saat kalau seandainya nanti jatuh tempo, bank tuh nggak akan kesulitan. Terus bank itu juga mungkin bisa menjaga likuiditas tingkat banknya itu di tingkat yang optimal terus, Pak. Jadi kalau seandainya kalau seandainya sudah jatuh tempo, jadinya nanti likuiditas bank itu bisa mencukupi untuk membayar kewajiban tersebut di waktu yang saat itu juga sudah jatuh tempo. Baik, ada komen dari teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, saya tambahkan ya apa yang Dewi sampaikan ya. Atau mungkin Frey ada mau tambahkan, Frey? Enggak sih Pak, udah benar yang liquidity itu harus dijaga supaya kalau misalnya nasabah itu pengen dia mau withdraw uang sejumlah yang tuh sebenarnya haknya dia. Jadi bank itu emang sudah harus menyiapkan liquidity yang bagus pada saat hal-hal kayak gitu tuh terjadi. Baik teman-teman, kalau kita lihat daripada skema ataupun sistem di dalam konteks perbankan dan ini merupakan keharusan dan ini juga merupakan sesuatu yang dia harus jaga karena ini menyangkut eksistensi dan keberadaan daripada sebuah bank gitu. Dari sisi likuiditas. Pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Dewi ataupun yang saya sampaikan tadi dan ditanggapi ya direspon oleh Dewi dan Frey tadi, itu memberikan gambaran bahwa bagaimana proses penilaian yang akan dilakukan. Assessment itu apa yang dilakukan assessment itu. Jadi harus dilakukan assessment dulu. Begitu. Sebelum dilakukan assessment di dalam konteks melihat likuiditas baik atau tidak, baru kita mau melakukan yang namanya mitigasi. Kalau assessment-nya menyatakan bahwa itu bagus, bahwa likuiditasnya bagus, berarti kita tidak perlu melakukan mitigasi lagi. Tapi kalau assessment-nya buruk, ada satu unit likuiditas dalam proses yang terganggu atau kredit macet dan sebagainya, maka kita perlu dilakukan yang namanya mitigasi. Nah, dalam proses mitigasi, itu Anda harus lihat bank dalam melihat likuiditasnya itu. Mitigasi yang dilakukan, dia harus melakukan kalau di dalam konsep dan teori di dalam melihat risiko atau melihat kinerja daripada perusahaan dalam konteks likuiditas, maka yang harus dilakukan kalau standar secara umum kualitatif itu dengan skema atau sistem yang kalian pernah dengar, misalnya diagram fishbone, gitu. Diagram fishbone, itu bisa dilihat di Google ataupun dicari di dalam buku-buku referensi dalam konteks bagaimana pendekatan mitigasi di dalam melakukan assessment terhadap likuiditas yang ada dengan pola pendekatan diagram fishbone. Nah, diagram fishbone itu dia akan menunjukkan bahwa yang pertama ada 3 aspek yang disebut dengan 3M gitu. Yang pertama, bagaimana metode yang digunakan? Apa metode yang digunakan di dalam proses penilaian atau asesmen atau mitigasi yang digunakan? Metode yang digunakan, apakah sesuai dengan Basel yang sudah diterapkan dengan aturan-aturannya? Nah, itu bisa dilakukan metodenya dalam sistem perbankan. Kreditnya macam apa? Atau melakukan scoring atau dan sebagainya. Itu metode atau disebut dengan ya, unsur-unsur metodenya apa-apa tadi. Gitu. Lalu yang berikut, bagaimana dengan man-nya, manusianya itu? Yang seperti yang Dewi mereka punya paparan tadi itu, people tadi. Itu sudah bagian unsurnya. Manusianya itu bagaimana di dalam proses, di dalam sumber dayanya yang ada, dan juga dari sisi kualitas dan juga
proses pelaksanaan itu? Mendukung nggak dari man-nya itu manusia? Lalu yang terakhir, bagaimana keberadaan daripada yang disebut dengan money atau uang? Begitu, atau dana atau money tadi. Berapa kapasitas untuk melakukan mitigasi di dalam proses assessment bahwa likuiditasnya itu tidak mencukupi. Nah, itu yang harus dilakukan. Oh, berarti gini, kalaupun tidak, aset perbankan, karena perbankan itu bukan cuma uang secara real, tapi aset juga atau surat berharga itu bagian daripada aset likuiditas daripada perbankan itu sendiri. Nah, itu juga harus melihat dari sisi itu. Sebab kalau tidak, teman-teman sendiri di dalam proses assessment atau melihat likuiditas yang tidak baik, maka implikasinya bank akan memberikan instrumen yang memberikan risiko bagi keberadaan institusi ataupun lembaga perbankan itu sendiri. Nah, yang terpenting di sini adalah bagaimana melakukan resistensi di dalam proses yang namanya proses pengawasan atau asesmen, dan asesmen itu memberikan mitigasi kepada likuiditas daripada perbankan itu. Nah, mitigasinya bisa juga dalam bentuk berbagai instrumen mitigasi dalam proses metode pelaksanaan untuk penilaian ataupun evaluasi di dalam melihat dan memberikan instrumen, seperti yang salah satu instrumennya itu pakai yang namanya pengukuran dengan menggunakan diagram Fish misalnya, diagram Fish ya, diagram Fish yaitu fishbone diagram fishbone, yaitu pendekatan man ataupun pendekatan yang namanya money ataupun pendekatan yang namanya man, itu bisa digunakan sehingga klasifikasi. Ada juga pendekatan kuantitatif, misalnya dengan menggunakan yang disebut dengan VAR gitu, value at risk, itu bisa digunakan gitu. Ataupun dalam bentuk FACC itu bisa digunakan. Tapi pada umumnya biasa digunakan untuk mengukur risiko dalam konteks secara kuantitatif, biasanya digunakan yang dengan pendekatan metode yang value at risk gitu. Itu yang perlu dilihat di dalam. Nah, ini akan lebih jauh di dalam proses pada saat nanti kalian sudah semester 7 atau semester untuk menyelesaikan skripsi, sudah bisa lihat dalam konteks pendekatan pengukuran risiko dalam melihat likuiditas daripada suatu perbankan. Saya rasa itu dulu, saya berpikir untuk menambahkan yang Frey sama Dewi sampaikan. Silakan lanjut, Dewi sama Frey. Ya, interest rate. Inherent risk ketiga yang akan dibahas itu adalah interest rate risk atau risiko suku bunga. Kenapa tuh? Untuk dalam manajemen risiko suku bunga ini adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu masa yang akan datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Jadi kan perubahan suku bunga pasar ini kan nggak bisa diprediksi. Yang ini tuh mampu menimbulkan dan mempengaruhi arus kas, dan dengan adanya manajemen risiko suku bunga itu dapat meminimalisir efek negatif dari perubahan suku bunga. Ini itu ada penyebab timbulnya risiko suku bunga. Yang pertama itu ada traded market risk. Ini adalah risiko kerugian dari nilai investasi sehubungan dengan pembelian dan penjualan instrumen keuangan di pasar secara terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan dan erat kaitannya dengan tingkat risiko yang sengaja diambil untuk memperoleh profit yang diinginkan. Terus yang kedua ada interest rate risk in the banking book. Ini tuh adalah resiko kerugian di mana bank terkena resiko perubahan harga pasar karena struktur bisnis bank, seperti aktivitas lending dan deposit. Terus karena tadi disebutin kalau misalnya suku bunga itu kan unpredictable, jadi kita tuh nggak bisa menghindari terjadinya resiko ini, tapi bisa hanya meminimalisir. Nah, ya cara pertama itu adalah dengan cara bank itu bisa mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Terus yang kedua, manajemen risiko suku bunga itu juga bisa dengan melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk mengambil perikatan utang yang baru. Next. OBS. Selanjutnya,
Inherent risk terakhir yang akan kita bahas itu adalah off balance sheet risk. Jadi, OBS ini adalah kegiatan bank yang aktivitasnya tidak tercatat dalam neraca karena aktivitasnya tidak menyebabkan dan melibatkan terjadinya kepemilikan suatu aset atau penerbitan instrumen uang. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memanajemen resiko off balance sheet ini, akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah computer models dapat memperkirakan nilai kontingen claims seperti komitmen pinjaman dan standby letter of credit dan memberikan beberapa panduan dalam mengukur exposure bank. Kemudian, bank melakukan penilaian secara hati-hati apakah exposure tersebut melibatkan resiko kredit atau resiko suku bunga atau keduanya, dan apakah hal itu menyebabkan likuiditas di masa yang akan datang. Kemudian, di sebagian kedua dari day-to-day management yang akan kami bahas itu adalah management of regulatory risk. Jadi di risiko pembatasan regulasi ini, pembatasan regulasi ditujukan agar bank tidak mengambil risiko yang dianggap berlebihan. Namun terkadang justru pembatasan regulasi ini menimbulkan risiko pada perbankan karena justru menciptakan insentif yang berlebihan. Risiko yang ditimbulkan oleh pembatasan regulasi akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Pembatasan regulasi pada perbankan secara tidak sengaja dapat meningkatkan risiko seperti pembatasan regulasi justru dapat menghambat bank untuk berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi yang lebih baru dan lebih terkini. Kemudian pembatasan tersebut membatasi jangkauan pilihan yang ada yang seharusnya dapat bank manfaatkan untuk menyesuaikan lingkungan yang terus berubah. Pembatasan tersebut cenderung mengalami perubahan yang tidak dapat diduga sepanjang waktu dan ketidakpastian tersebut cenderung menimbulkan risiko pada bank. Selanjutnya, pada day-to-day management ada juga management of other risks. Nah, other risks yang dimaksud ini tuh resiko-resiko yang di luar pembahasan mengenai segala hal yang berhubungan sama perbankan. Karena bank itu sendiri kan juga nggak luput dari berbagai resiko yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan perbankan itu sendiri. Other risks ini juga biasa disebut dengan miscellaneous risk. Contoh-contoh dari miscellaneous atau other risk yang dimaksud tuh kayak bencana alam seperti kebakaran di gempa bumi. Selain itu bisa juga kerusakan elektronik, penipuan skala kecil, pergantian karyawan, dan resiko transfer e-payment. Dikarenakan banyak dari resiko-resiko miscellaneous ini, di mana pihak bank tuh dianggap tidak memiliki keahlian khusus dalam memproses resiko tersebut. Jadi cara paling efisien dan masuk akal untuk mengelola berbagai macam resiko ini adalah untuk menggunakan asuransi eksternal. Subbagian keempat dan terakhir dari day-to-day management yang akan kita bahas adalah management of routine opportunities. Pada routine opportunities ada managing existing customers. Yang dimaksud di sini tuh manajemen itu harus waspada pada kemungkinan bahwa posisi bank itu dapat terancam pada pasar karena nasabah itu kan sekarang sudah ada karena nasabah yang udah dimiliki bank sekarang itu merupakan aset bank. Jadi hubungan yang dimiliki sekarang antara bank dan nasabah itu harus dijaga dan dikelola melalui upaya pemantauan dan pemasaran. Seringkali juga nasabah akan menerima tawaran yang menurutnya lebih menggiurkan dari pihak bank lain gitu. Terus hal ini tuh bisa menyebabkan nasabah tuh lebih milih untuk menjadi nasabah pada bank lain itu. Kalau misalnya bank nggak ngerespon dengan tepat, maka pelanggan atau nasabah itu bisa saja pergi dan memilih untuk menjadi nasabah pada bank lain. Gitu. Lalu selain day-to-day management, ada juga crisis management. Dalam crisis management terdapat 6 krisis yang paling sering ditemui di bank. Yang pertama itu ada penipuan, penggelapan, dan white collar crimes. Lalu ada hostile takeover, ada unexpected executive succession, masalah dengan regulator, masalah citra, rumor, pers yang buruk, dan kurangnya kepercayaan publik.
Nah, selanjutnya ini adalah tahapan pada crisis management. Jadi kayak what happens after the crisis hits gitu. Dapat dilihat bahwa pada saat terjadinya krisis atau ada krisis yang muncul, tahap pertama setelah terjadi krisis itu adalah problem sensing. Jadi pada tahap problem sensing ini manajemen menafsirkan situasi krisis dan dimension of the crisis gitu. Pada tahapan selanjutnya itu ada crisis outcome dan bisa juga crisis management. Kalau misalnya crisis management ini ditampilkan sebagai lingkaran dan saling berhubungan. Jadi ini tuh menandakan kalau crisis management itu adalah proses yang interaktif dan tidak berurutan. Nah, setelah problem sensing, crisis management melibatkan 4 kegiatan, yaitu ini yang pertama ada decision response, atau ini tuh mengacu pada proses dan kegiatan memilih tindakan terbaik untuk merespon suatu krisis yang terjadi. Terus ada resource mobilization and implementation, ini tuh mengacu pada tindakan memobilisasi sumber daya untuk mengimplementasikan keputusan respon terbaik atas krisis yang sedang dihadapi. Terus ada external information flow, ini tuh mengacu pada aliran informasi ke pemegang saham, deposan, peminjam, regulator, dan publik. Lalu ada international information flow yang mengacu pada aliran informasi di antara manajemen dan karyawan di dalam perusahaan itu. Next. Frey, kalau kita lihat daripada proses krisis itu yang ada, kalau kita lihat dari the process of crisis yang kamu sampaikan ini, instrumen di dalam misalnya krisis Bank Senturi itu masuk dalam proses ini atau tidak kira-kira? Oh, kamu nggak tahu ya? Iya Pak, saya kurang tahu. Oke. Kalau misalnya Jiwasraya itu masuk dalam krisis ini atau tidak? Prosesnya gini nggak? Nggak tahu juga Jiwasraya. Tahu ya, yang dia kayak asuransi itu. Kurang ikut ya. Oke lah. Kalau kita kita jangan ngomong ke kasus yang terjadi gitu. Tapi sebenarnya kalau kamu tahu pahami ini ada krisis manajemen atau bisa masuk dalam proses ini. Tapi misalnya di dalam proses skema daripada penyelesaian dalam proses of crisis ini, apa yang terpenting pada manajemen krisis semacam ini yang harus dilakukan gitu? Apa yang paling terpenting menurut kamu, Frey? Kalau menurut aku dari semua ini yang paling penting itu decision response-nya, dan pada sesi problem sensing-nya itu sih. Kalau misalnya kita udah tahu skala krisis ini tuh sebesar apa, dan kalau misalnya udah tahu cara penanggulangannya, pasti kayak untuk mendapatkan sumber daya yang benar untuk mengimplementasikan keputusannya tuh pasti gampang. Terus kalau misalnya untuk external information flow, kalau misalnya ini kan mengacu pada, tadi kan udah aku bilang ini tuh mengacu pada aliran informasi ke pemegang saham, deposan, peminjam, regulator, dan publik. Kalau misalnya decision response yang kita pilih itu benar untuk krisis ini, pasti information yang keluar dalam baik sisi eksternal maupun internal tuh juga pasti responnya tuh positif gitu Pak. Jadi menurut aku tuh yang paling penting itu ada di decision response, proses dan kegiatan memilih tindakan terbaik untuk merespons suatu krisis, gitu sih Pak. Tapi kan kayak meskipun decision respon itu oke, tapi kan semua manajemen krisis ini kan saling berkaitan kan, ada satu sama lain kan? Iya. Dan urutannya tuh juga nggak sesuai, jadi nggak harus apakah lebih dulu information apa kan tidak semesti gitu ya. Oke, paham. Hanya saja teman-teman sekalian, tinggal kita melihat di dalam proses krisis itu, apakah dia memberikan implikasi negatif. Kalau negatif pasti kita akan melihat dari sisi mana. Apakah resource mobilization implementasi atau information flow eksternal. Nah, maka oleh karena itu, kalau kita lihat dari sisi ini, ada aspek krisis yang datang dari luar, ada krisis yang datang dari dalam. Tinggal kita menjustifikasi di dalam memitigasi penilaian krisis itu bisa diatasi atau tidak begitu. Nah, ini sesuatu yang kita lakukan di dalam proses ini semua di dalam lihat yang jelas bahwa sebelum melakukan decision response, yang jelas kita melakukan apa yang disebut dengan forecasting. Kan pasti kita menduga dengan untuk menduga atau melakukan forecasting di dalam proses krisis ini, kita kan harus melihat data historis. Kejadian-kejadian itu merupakan implikasi kepada penilaian kita yang akan datang itu apa yang akan terjadi gitu. Itu bisa kita lihat di dalam proses forecasting, di dalam melihat historis kejadian yang lalu dengan
melihat kemapanan secara manajemen secara internal ataupun secara faktor eksternal yang akan datang pada kita menyangkut regulasi ataupun aturan baru ataupun jurisprudensial yang baru dalam proses keputusan daripada perbankan itu sendiri. Nah, itu yang harus dilakukan. Sebab kalau tidak, ya Anda tidak akan bisa terbendung dengan aspek krisis ataupun krisis yang akan kita hadapi dalam perbankan itu sendiri. Ya contoh nyatanya ya yang terjadi pada Bank Senturi, yang terjadi pada Jiwasraya, semua semacam. Hanya saja teman-teman sekalian, kalau persoalan secara teori ini, secara krisis ataupun situasi yang sifatnya ekonomik, itu sebenarnya bisa diselesaikan dalam proses implementasi atau pelaksanaan daripada proses, istilahnya ada obatnya lah untuk menyelesaikan. Hanya problemnya, kalau persoalan-persoalan krisis di dalam dunia perbankan atau intermediasi atau dalam keputusan keuangan, menjadi persoalan itu apabila krisis yang datang itu bukan persoalan non-ekonomi. Nah, itu yang menjadi persoalan non-ekonomi. Seperti situasi sekarang ini kan non-ekonomik yang tidak yang datang pada situasi moneter. Ini kan faktor lain, bukan faktor ekonomi. Kalau faktor non-ekonomi, proses ini bisa diselesaikan, ada obatnya untuk bisa dilakukan begitu. Ataupun juga intervensi politik atau stabilitas politik tidak terjamin. Nah, ini kan bukan faktor ekonomi. Kalau faktor ekonomi itu ada obatnya untuk bisa diselesaikan, bisa diatasi dengan melakukan aspek-aspek daripada decision response tadi dalam proses keputusan krisis manajemen. Itu hanya sebagai penambahan untuk lengkap aja. Terus Frey, silakan. Strategi planning. Selanjutnya ada strategic planning. Jadi ini ada beberapa strategic planning dari perbankan. Yang pertama ada innovation, cost accounting and pricing, management of risk in strategic options, human resources management, marketing, dan management or acquisition. Jadi untuk inovasi yang pertama itu maksudnya, jadi makin kesini kan teknologi itu semakin canggih dan pasar di perbankan itu semakin terintegrasi. Jadi lingkungan bank tuh semakin kompleks dan juga semakin kompetitif. Jadi karena itu bank ini perlu merumuskan strategi jangka panjang untuk mengelola bank ke depannya. Jadi bank yang sukses itu nantinya tuh adalah bank yang mementingkan beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada inovasi dan juga mengadopsi beberapa produk dan layanan baru sebagai penentu untuk menjadi bank yang profitable. Kemudian selanjutnya itu ada cost accounting and pricing. Jadi saat ini tuh bank nih ada beberapa yang belum terlalu baik dalam mengelola accounting practice-nya dan juga penerapan harga. Jadi bank ini nggak efisien dalam beberapa alokasi biaya di sebuah unit-unit layanan bank. Jadi kalau bank zaman dulu ini tuh ngegabungin beberapa layanan mereka dengan tujuan untuk menetapkan harga dan subsidi antar produk. Tapi untuk kedepannya nanti bank itu bakal memisahkan layanannya masing-masing agar mandiri dan subsidi silang itu bakal dihilangkan. Terus kemudian ada management of risk in strategic options. Jadi karena sebuah strategic plan itu melibatkan perencanaan untuk kemungkinan jangka panjang, maka nanti ada kemungkinan kalau resiko yang terdapat dalam memilih opsi strategis itu lebih besar daripada resiko yang terdapat dalam routine operations. Jadi untuk prosedur untuk memperkirakan resiko ini dan menilai value dari suatu opsi strategis dikembangkan secara terpisah dari opsi rutin. Penilaian terpisah antara risiko strategis dan operasi rutin ini tidak berarti bahwa mereka tidak berinteraksi. Jadi ketika suatu bank mengadopsi rencana yang jangka panjang ke depannya, bank juga bakal harus menentukan mekanisme untuk melindungi risiko suku bunga dan risiko lain yang terkait dengan rencana yang ada atau yang sudah ada. Terus selanjutnya ada human resource management. Itu untuk itu, jadi dikarenakan terjadi peningkatan persaingan dan berkurang subsidi pemerintah, jadi itu meningkatkan urgensi bakat manajerial di dunia perbankan.
manajemen SDM ini memiliki 3 aspek utama. Yang pertama itu melibatkan perekrutan orang yang memiliki bakat manajerial terbaik. Terus yang kedua, merancang komunikasi yang efisien dan skema insentif karyawan yang dapat membantu untuk memaksimalkan produktivitas bank tersebut. Ketiga, human resources management ini perlu mengetahui dan dapat mengkalkulasikan perpaduan optimal antara manusia dan teknologi yang ada. Jadi untuk mengurangi akses capacity bagaimanapun juga bank itu adalah bisnis yang pemrosesan informasi dan transaksi di mana elemen utamanya adalah manusia dan modal keuangan dan teknologi pemrosesan informasi. Kemudian ada marketing. Pemasaran perbankan itu yaitu proses pemasaran berbagai jenis produk bank yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan operasional untuk mendapatkan keuntungan. Efektif atau enggaknya pemasaran akan bergantung pada strategi yang dilakukan oleh pihak bank tersebut. Beberapa tujuan mengapa perbankan perlu melakukan pemasaran itu yang pertama ada untuk memenuhi kebutuhan nasabah atas produk atau layanan jasa yang mereka inginkan, kemudian ada untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk menjadi nasabah, dan agar bisa menghadapi persaingan yang semakin ketat di antara bank-bank lainnya. Kemudian yang terakhir ada manajemen or acquisition. Jadi kini kan perbankan tuh persaingannya semakin ketat, terus regulasi itu juga semakin longgar. Jadi strategi yang dipilih itu sekarang tuh bukannya mengambil alih perbankan lain secara tidak baik, tapi justru mereka melakukan merger dan akuisisi yang lebih bersahabat. Faktor pendorong untuk melakukan merger dan akuisisi ini tuh karena skala ekonomi yang nanti dihasilkan dari sebuah merger dan akuisisi ini bakal tumbuh lebih pesat. Terus lanjut. Selanjutnya ada the planning process. Yang dimaksud di sini tuh untuk memiliki strategic plan yang sukses dan bagus, bank itu tuh harus bersedia untuk menyediakan sumber daya dan memberikan sumber daya yang cukup for the planning process itself gitu. Jadi strategic planning itu seharusnya mendefinisikan kayak what the bank stands for and what it wants to be gitu. Terus yang kedua yang terakhir ada organizational design. Di organizational design ini ada 2 usul utama, yaitu organisasi bank itu sendiri dan organisasi direksi. Kalau misalnya untuk bank itu sendiri, kalau pada bank yang dikelola dengan baik, trennya itu mengacu pada pengambilan keputusan keuangan perusahaan terpusat. Tapi pembuatan keputusan terpusat itu nggak berarti pelaksanaan operasionalnya juga harus terpusat, namun seringkali juga penting untuk mengumpulkan informasi dan melaksanakan keputusan dengan cara yang terdesentralisasi untuk memanfaatkan wawasan tentang pasar lokal. Kemudian informasi yang dapetin dari pasar lokal itu dapat dibuat tersedia untuk mengambil keputusan optimal dengan perbendaharaan pusat. Selanjutnya untuk organisasi Dewan Direksi Bank, sebagian besar sifat yang dimiliki oleh direksi bank itu berbeda dari Dewan Direksi perusahaan industri atau jasa lainnya selain bank itu. Jadi struktur organisasi formal Dewan Direksi Bank itu sudah diatur dalam undang-undang, dalam piagam perusahaan, dan dalam peraturan daerah. Kalau sekian dari kelompok 10, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Brigita, ada pertanyaan Brigita? Halo Brigita, ada pertanyaan? Enggak ada Pak kalau dari saya. Iya. Ivan, ada pertanyaan? Ivan Wahyu? Enggak ada Pak. Cukup jelas. Jelas Pak. ya? Jelas ya? Iya Pak. Julius, ada pertanyaan Julius? Cukup jelas Pak. Hah? Sudah jelas. Jelas ya? Oke. Kalau begitu, Dewi sama Frey, kalau manajemen perbankan yang kalian lihat dari sisi risiko yang ada dan pembahasan yang kalian sudah sampaikan itu, apakah dari posisi perencanaan ataupun dari sisi di dalam proses manajemen risiko sendiri, apa saran dan masukan kamu berdua kepada pihak
manajemen perbankan supaya tidak terjadi yang namanya potensi risiko. Artinya potensi risiko yang akan datang ataupun potensi risiko yang memberikan implikasi kepada tidak tercapainya likuiditas. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama mungkin bank tuh harus tetap menerapkan prinsip high performance ya, Pak, yang tadi ada elemen-elemennya. Ya. Karena tadi di beberapa elemen tersebut tuh udah sangat mendukung dan dapat memitigasi resiko-resiko yang nantinya akan timbul. Jadi bank itu yang pertama harus mengelola karyawannya sendiri tuh harus jauh lebih baik, pelayanannya, produk-produknya, services dan pricing-nya. Terus selanjutnya bank itu juga harus memanage customer yang udah ada agar tetap menjadi nasabah ke depannya, dan harus juga mawas akan teknologi dan informasi terkini. Jadi dengan adanya teknologi dan informasi terkini, bank ini memungkinkan bisa menanggulangi dan memitigasi resiko-resiko yang mungkin nantinya akan muncul. Dan untuk resiko-resiko yang seperti resiko interest rate yang sulit untuk dihindari, mungkin tadi mungkin seperti Bapak seperti jawaban Bapak tadi ada pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan oleh bank, dan mungkin untuk resiko-resiko lainnya seperti adanya kebakaran, adanya gempa bumi, dan kerusakan teknologi, mungkin bank itu juga bisa menggunakan asuransi eksternal untuk membantu perbankan tersebut. Seperti itu, Pak. Kalau dari saya Silakan. kalau misalnya dari saya kan tadi kan udah dibilang kalau misalnya resiko itu tuh nggak bisa sepenuhnya dieliminasi. Jadi emang kita tuh cuma bisa meminimalisir dan mengetahui bagaimana cara terbaik untuk menanggulangi resiko yang terjadi gitu. Terus bagaimanapun juga kayak banking itu kan kita berhubungan dengan manusia. Dan bagaimanapun juga manusia itu nggak one-sided dan kita itu terus-menerus berevolusi dan berubah gitu. Jadi kalau misalnya dalam contoh credit risk gitu, kemungkinan untuk gagal bayar. Dan sebelum bank itu nge-accept peminjam, pasti kan kita ngeliat ya kayak financial statement orangnya kayak gimana, bisnis plan yang dia ajuin itu bagus atau enggak. Dan hal-hal seperti itu kan juga nggak selalu, perkiraan itu tidak selalu spot on gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dari sisi pengeliminasian itu nggak bisa, jadi mungkin emang lebih ke yang kayak lebih fokus di tadi yang udah disebut itu yang di pertama banget underwriting or loan origination, jadi mencakup segala kegiatan yang mendahului penyelesaian pinjaman, jadi lebih fokus di before the loan actually goes out gitu. Sedikit teknikal, kalau gempa bumi dan kebakaran itu resiko yang dapat diprediksi atau tidak? Tidak bisa diprediksi. Kenapa? Karena karena bencana alam dan resiko-resiko seperti kalau untuk bencana alam mungkin tidak dapat diprediksi Pak, seperti kebakaran dan gempa bumi, cuman mungkin kita bisa lebih melakukan cara preventif seperti untuk menghindari kalau untuk kebakaran bisa untuk menghindari cara preventif agar tidak terjadi kerusakan yang besar atau nggak terlalu banyak gitu Pak. Dan juga untuk kerusakan teknologi itu juga mungkin bisa diminimalisir. Untuk di awal itu mungkin kita dapat bisa menggunakan teknologi yang sudah terkini, mungkin jadinya nanti kalau seandainya terjadi kerusakan akan ada backup yang bisa contohnya kalau nanti perbankan kehilangan data, nanti kalau seandainya teknologi sudah terkini mungkin dapat dilakukan backup data untuk tidak sampai terjadi kehilangan data-data perbankan gitu. Sedangkan kredit macet dapat diprediksi, risiko dapat diprediksi atau tidak? Kredit macet itu dapat diprediksi atau tidak? Bisa Pak, dari data-data yang sudah dianalisa seharusnya bisa. Jadi untuk untuk menghindari kredit macet, pihak perbankan tuh harus lebih menganalisa dan double checking lebih baik lagi terhadap calon peminjamnya.
Ada tambahan, Frey? Enggak sih Pak, dari saya udah cukup yang tentang kredit itu. Baik, terima kasih.